Halo, kembali lagi bersama saya Gira. Di sini saya akan menjelaskan video penjelasan praktikum pada kimia organik 2, pembuatan tembaga 2 sulfat. Stay tune ya. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membentuk garam CuSO4 dengan menggunakan logam Cu dan asam. Nah, asamnya ini bisa menggunakan H2SO4 yang bersifat oksidator lebih kuat dari HCl. Nah, proses pembuatannya secara rekristalisasi yaitu ketika kristal sudah terbentuk. Kristal tersebut dilakukan lagi dengan aqueous, dilarutkan dan untuk selanjutnya didiamkan hingga terbentuk kristal kembali. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu ada alat-alatnya berupa wadah gelas, pengaduk, corong saring, seng, kompor, dan juga pengaduk. Sedangkan bahan utamanya yaitu kabel bekas, pupuk nitrat, kemudian ada air aki dan tisu. Pertama yang harus dilakukan itu mengeluarkan logam tembaga dari kabel itu sepanjang setengah atau 1 cm. Kecil-kecil seperti ini gunanya agar mudah larut atau tidak terlalu panjang. Jadi daya untuk melarutkan si logam ini lebih mudah seperti itu dibandingkan yang panjang, terus permukaannya kan pasti besar. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama seperti itu. Kemudian dibuat 50 ml larutan jenuh pupuk nitrat dan dituangkan di dalam wadah. Dihasilkan larutan yang berwarna biru, di mana tembaga nitrat ini atau pupuk nitrat ini merupakan kristal berwarna biru, di mana tembaga nitrat anhidrat membentuk kristal berwarna biru karena sifat fisiknya demikian. Kemudian dipanaskan sambil diaduk-aduk perlahan, gunanya agar larutan yang dipanaskan ini tidak mengendap dan terus homogen. Dimatikan pemanasan jika volume larutan itu tinggal 25% dari volume awalnya. Kemudian dipisahkan. Lalu langkah selanjutnya ditambahkan 50 ml air aki tutup merah, di mana air aki tutup merah ini sebagai pengganti H2SO4 sebagai asam pekat dalam pembuatan tembaga 2 sulfat ini. Ditambahkan sedikit demi sedikit karena reaksinya eksoterm. Ini yang menyebabkan suhunya semakin panas. Nah, tujuan dari penambahan air aki ini juga agar kristal CuSO4 dapat terbentuk pada larutan ini. Cu tidak larut dalam asam sulfat atau air aki ini, tetapi di sekitar keping Cu muncul sedikit gelembung biasanya. Dan larutan yang ditambahkan air aki ini dipanaskan hingga tersisa 50% dari volume sebelumnya. Lalu selanjutnya ketika larutan sudah hampir 50%, itu dimatikan pemanasannya, lalu didinginkan dan diaduk perlahan. Nah, ini didiamkan 2 kali 24 jam. Gunanya didinginkan ini agar terbentuk kristal CuSO4. Dan setelah ditambahkan aqueous, larutan menjadi biru muda. Ini artinya terjadi reaksi exotherm dan terbentuknya kristal setelah didiamkan selama 2 kali 24 jam. Lalu larutan itu disaring setelah terbentuk CuSO4 dari hasil pendinginan yang 2 kali 24 jam itu, dan didapatkanlah hasil kristalnya. Terima kasih sudah menonton.